Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh teman-teman, nama saya Syed Zakaria. Saya adalah mahasiswa SD Pasundan, jurusan manajemen tahun ajaran 2020. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Saya bersama seorang pria yang kebetulan dia itu memiliki bisnis UMKM dalam segmen clothing atau pakaian ya. Nah bro, kalau boleh tahu nih, awal berdirinya atau misalkan awalnya bro Imam ini, kenapa sih kepikiran buat bangun usaha kos pos ini kan? Awalnya gimana? Awalnya tuh dari ulah keluar sekolah lah gitu. Kan dari sekolah saya udah bisnis gitu. Bisnis ya gitulah. Keluarlah bisnis. Nah, di sana saya punya mindset, mending bisnis aja gitu. Nah, 2020 awalnya gitu, awal masuk kerja, di kerjaan tuh butuh gitu, pada butuh baju polos gitu. Saya punya, nah udah dijual aja gitu, lumayan. Awal-awal tuh saya cuman dapat 500.000 lah, lumayan. Oh, lumayan besar juga ya teman-teman. Ya gitulah, lumayan. Terus sampai sekarang udah 2 tahun gitu, jatuh bangun sih, cuman dikeroyoh gitulah kalau Sundanya mah ya, itu bangun vakum sebulan, jalan lagi gitu. Agak kemudian, cuman ya yang namanya orang kan nggak tahu ya gitu jatuh bangun. Nah makanya saya alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut lah. Oke. Di toko online ini, kalau boleh tahu nama toko online-nya apa? Kalos.347. Oh, Kalos gitu. dot tiga. Nanti saya lihat ini di sini, di gambarnya di sini. Di sini. Oke, jadi selain tadi produknya kaos polos ya, Bro ya? Ya. Jadi kalau boleh tahu ini kaos polos ini apakah produk sendiri atau gimana? Enggak, saya ambil dari Bekasi, dari teman saya. Oh, dari gitu Bekasi, ya. Bekasi. Oke. Ya, terus kalau dropship saya ambil dari teman saya juga gitu. Bisa di Cicalengka ada gitu. Boleh. Atau banyak lah gitu teman mah, aman. Oke. Jadi nggak produksi sendiri ya, Bro? Ya, ceritanya tuh mau gitu. Oh, jadi ada rencana kedepannya mau, kalau misalkan ada Ya, proyek kedepannya bagus, jadi niatnya mau Ya, produksi sendiri ya? Ya. Oke. ya kedepannya aja lah. Oke, jadi tadi Cosmos ya. Selain Cosmos, apa ada produk yang lain tuh? Oh, tadi yang brand lokal tadi ya? Oke. Jadi Itu aja sih. brand lokal itu Anda beli dengan harga yang minim, lalu Anda jual lagi ya, Bro ya? Ya gitu. Kenapa, kalau boleh tahu nih, kenapa nih memilih produk kaos polos ini Ya. sebagai buat produk yang Anda jual? Kenapa Kalau- memilih kaos polos gitu? Kalau saya sih motivasi jualan saya tuh, kalau saya suka pakai, kalau saya suka gitu, ya jual lagi gitu. Enggak aja gitu, enggak disengajain lah dijual enggak, karena emang dulunya saya suka kaos polos gitu. Nah, kenapa enggak dijual aja gitu, soalnya emang simpel aja kelihatannya. Oh, gitu. oke. Ya udah jual, ternyata manjang gitu. Oh, jadi banyak yang minat juga ya, Bro? Iya gitu. Begitu. Menarik sih. Nah, kalau untuk kaos polos sendiri ini, Bro, apa tantangannya apa aja nih? Kebetulan kan kalau perlu kalian tahu juga teman-teman, kalau bisnis online itu kan banyak tantangannya kan. Nah, saya ini pengen tahu nih, gimana nih, Bro, tantangannya sendiri dalam jual kaos polos di marketplace ini? Tantangan yang paling gede itu, jadi kalau toko yang masih baru-baru gitu, e-shop itu masih kebilang susah banget kalau dagang baju polos gitu. Nah, soalnya yang udah lama gitu suka ngancurin harga gitu. Oh, ngancurin harga ini dalam arti apa nih, Bro? Ngancurin harga itu saya dari sananya juga udah semisal udah 18 atau 19 gitu ya. Di Shopee ada yang jual 18. Nah, gitu. Jadi emang susah lah markupnya gitu. Nah, terus kalau dari segi dropship gitu ya, susahnya tuh susah ngatur aja gitu. Kalau apalagi gitu kan, kalau yang baru gitu, kalau yang nggak tahu apa-apa gitu, kalau mau dropship baju tuh harus lihat dulu
si dropshipnya gitu bisa di dropship apa enggak gitu. Oh, jadi lihat dulu kita mah tinggal seller awalnya ya? tinggal bilang aja gitu. Jadi kalau si penjual pertama siapa sih, si pengepul apa sih ya, supplier lah, si suppliernya bisa di dropship ya enak gitu, kita tinggal chat aja, tinggal gampang lah, soal resi pengiriman juga gampang. Nah, kalau offline, jualan offline itu tuh, nah itu agak ribet gitu, agak ribetnya dari ongkir gitu. Oh, ongkir ya kerasa banget lah kalau masalah ongkir kalau di offline mah gitu, soalnya kan saya ngambil dari Bekasi jauh juga gitu. Nah untungnya ini teman gitu, masih bisa lah dinego-nego gitu. Nah makanya teman-teman kalau mau bisnis yang gitu-gitulah enaknya ke teman gitu, teman deket lah gitu, biar bisa di bisa nego-nego lagi ya, harganya bisa dekat lagi ya. Enggak, jadi kenal lah gitu, enak lah. Oke. Jadi relasi juga penting ya Bu dalam membangun usaha. Ya sebenarnya mah kuliah juga nyari mah relasi lah gitu. Oke, jadi teman-teman perlu kalian ketahui juga, Mas Imam ini juga selain kerja di sisi lain juga dia hasalan atau bisnis sampingan, dia juga sambil kuliah loh teman-teman. Nah yang menariknya adalah dia tuh masih aja bisa ngatur waktunya. Nah kalau boleh tahu gimana nih bro tipsnya buat ngatur waktunya di sisi lain, anak kerja, kuliah, juga bangun bisnis juga. Nah gimana? Cara ngaturnya sih gampang-gampang susah gitu ya, tergantung tingkat kekuatan tubuh aja gitu kalau saya mah. Jadi kadang kan saya kerja tuh di 3 shift itu, sih pagi, malam, siang. Nah kuliah itu pasti dari jam 5 sampai jam 9. Nah jadi kan kuliah tuh Senin sampai Jumat. Nah dari Senin Selasa itu jam 5 sampai jam 9 full. Nah dari Rabu Kamis Jumat itu cuma dari jam 5 sampai jam 8, atau dari jam 7 sampai jam setengah 10. Nah saya ngambilnya buat fokus ngaturnya gitu. Kalau si pagi kan pulang jam 2 tuh, jam 2 saya masih ada waktu gitu 3 jam buat ya gitu posting atau gitulah, chat gitu. Nah selebihnya kuliah dulu dari jam 5 sampai jam 8, atau dari jam 7 sampai jam setengah 10. Nah itu ngaturnya gitu aja sih. Nah terus kalau lagi ada bentrok gitu ya, kalau tahu ada jadwal tambahan, nah saya mah mending off dulu lah gitu. Nah terkecuali hari Sabtu, hari Minggu itu pengiriman gitu ya. Saya sih sistemnya kan PO gitu, atau nyetok barang. Nah jadi barang kalau PO Sabtu Minggu, kalau nyetok barang ya tinggal kirim aja, paling pulang kerja masih ada waktu nunggu kuliah, kirim, itu aja sih, simpel. Oke, jadi lebih memanfaatkan waktu luangnya ya buat bisnis, karena perlu kita ketahui juga ya teman-teman, kalau bahwasannya kita tuh dikasih waktu yang sama. Nah tinggal gimana caranya kita buat ngelola time management kita sendiri. Nah kebetulan Mas Imam ini saya lihat dia tuh pandai banget dalam sisi time managementnya gitu. Nah teman-teman, kalau perlu kalian ketahui juga nih, yang saya pakai ini adalah salah satu produk dari Mas Imam ini ya. Saya itu beli waktu itu harganya 18.000 kalau nggak salah ya. Ini kaosnya yang saya pakai nih dari beliau ini gitu. Bahannya enak banget, bisa dipakai buat hangout atau keluar, atau bisa dipakai di rumah juga. Enaknya juga bisa jadi buat daleman. Kalau kaos polos tuh daleman enak. Buat apa? Kuliah kan suka pakai flanel gitu. Nah nyambung banget. Jadi bisa digunain di segala macam outfit lah teman-teman. Gitu. Karena basic t-shirt. Kalau boleh tahu nih bro, untuk saat ini omset per bulannya berapa nih? Terakhir dapat berapa? Bulan kemarin itu hampir sejuta lah gitu. Ya. Itu tuh berapa piece dan berapa piece? Kalau piece saya hampir 100 lebih lah. 100 lebih ya. Per bulan lumayan banyak juga ya teman-teman ya? Ya lumayan lah gitu buat tambah-tambahan. Terus saya mah nggak
nentu gitu, cuman targetan 500.000 juga cukup lah gitu, tapi lumayan lah buat ngebantu kan, dari gaji juga, dari kaos juga gitu, lumayan lah ngebantu. Oke. Jadi penghasilannya yang namanya juga usaha ya bro ya, nggak ada yang statis yang namanya juga usaha bro. Pasti dinamis lah. Nah gimana nih, udah tadi lihat juga perkembangannya teman-teman, si perjalanan dari Mas Imam ini ngebangun bisnisnya. Dari Mas Imam sendiri nih, Bro Imam sendiri nih, ada nggak motivasi ini buat teman-teman yang mungkin di luaran sana mau mulai membuka usaha dari segmen yang sama Bro Imam ini ya, dari Kos Polos atau mungkin yang lain, gimana? Ya kalau tips ya, kalau mau usaha ya jangan banyak dipikirin lah gitu. Benar-benar. Mulai aja dulu gitu, kan nggak tahu gitu ya kedepannya gimana. Kalau saya sih habisin aja gitu masa gagalnya gitu. Nah, sangat menarik. usaha tuh nggak bakalan mulus gitu langsung, tapi bakalan gagal lah. Usaha mah mindsetnya, usaha pasti rugi, usaha pasti gagal, entah rugi tenaga, rugi pikiran, rugi uang mungkin. Nah itu usaha mah jangan takut aja lah gitu, jalanin aja, ngalir aja gitu, ntar mah gimana ntar gitu, tapi jangan ngalir tapi nggak di manage lah gitu. Jadi Nah, nggak gitu aja sih. ngalir gitu aja Ya, bro. ngalir gitu aja lah. Nah, Ngalir tapi di manage aja. sangat menarik sangat menarik sekali ya teman-teman dari Bro Imam ini, karena garis besarnya ya kita sebagai orang yang mau mulai usaha, kita ya jangan dipikirin aja gitu ya, kita harus mulai bertindak dari hal yang terkecil dulu ya, mulai Nah, itulah. dari Mas Imam ini yang dulunya awalnya jualan berapa nih bro Awalnya cuman nggak nyetok sih, cuman PO-PO doang gitu, cuma iseng-iseng. doang Nah, ya gitu. Ya, itu adalah salah satu tips yang, atau misalkan langkah yang bisa kita Nah, tiru. langkah awal lah buat PO-PO doang gitu. Nah, Temen gitu. punya apa, punya kayak usaha ikutan gitu, nah sih gitu-gitu aja. Ntar Kita juga saling belajar juga ya bro. nah ntar juga nggak bakalan mulus, pasti dari sana ada kegagalan atau rugi apa, oh dari sana belajar, oh saya saya Jadi setiap anda gagal anda belajar juga ya bro ya. Oke. Oke teman-teman, segitu aja wawancara saya bersama orang luar biasa ini. Luar biasa. Beliau sangat inspiratif sekali di tengah kesibukannya dia kerja sambil kuliah, tapi dia juga masih bisa ngebangun usahanya yang saat ini alhamdulillah masih standby ya bro ya. Ya, Semoga kedepannya juga bisnis Mang Imam juga bisa berkembang juga. Jadi Juga semoga juga video ini bisa jadi bahan pelajaran juga buat orang atau teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung mau mulai bisnis yang awalnya harus kayak gimana, atau bingung referensi di mana, ya contohlah aja ini Bro Imam ini. Oke bro, terima kasih banyak ya bro ya. Oke, teman-teman segitu aja dari saya. Mohon maaf ya kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. She's a feeling